Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman wabarakatuh. pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Setelah merayakan Hari Idul Fitri dan liburan bersama keluarga, perkenalkan saya Anas beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Untuk teman ngobrol kita pada hari ini, kita ditemani oleh anggota Komisi KPU Provinsi DKI Jakarta yang menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, yaitu Bapak Nurdin. Apa kabar Bapak Nurdin? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak nih? Ya masih semangat untuk menghadapi pemilu. Oke. Hari ini kita berencana mengobrol tentang Sirekap. Sebelum kita masuk ke Sirekap, banyak teman-teman pemilih ini yang belum tahu perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu yang akan datang 2024. Itu kira-kira perbedaannya apa tuh, Pak? Secara umum semuanya sama karena dasar hukum pelaksanaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024 itu sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Cuma memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan inovasi-inovasi oleh penyelenggara pemilu agar mempermudah seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Sirekap. Walaupun mungkin Sirekap ini baru dicoba pada saat pemilu 2020, pemilu kepala daerah, tapi ternyata membawa dampak signifikan terhadap perolehan hasil yang bisa diketahui lebih cepat ya dari sebagaimana mestinya, seperti itu. Itu kira-kira. Oke. Kalau kesiapan divisi teknis dalam penyelenggaraan pemilu secara global, kesiapannya gimana Pak? Khususnya untuk di Provinsi DKI Jakarta. Kalau di Provinsi DKI Jakarta sudah sangat siap ya, 90% semua kesiapannya sudah sangat siap. Kita hanya tinggal menunggu regulasi. Regulasi yang dibuat oleh KPU RI itu nanti kita akan lakukan pelaksanaannya, juklak, juknisnya seperti apa. Kalau melihat dari tahapan yang ada, rancangannya itu kan yang pertama nanti akan kita jumpai itu adalah pendaftaran partai politik. Oh, Perpol ya. Ya. Nah, pendaftaran partai politik ini kan prosesnya itu dilakukan oleh KPU Pusat. Cuma memang proses verifikasi, administrasi, kepengurusan, keanggotaan dan lain sebagainya baru melibatkan teman-teman di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah, ini tinggal menunggu saja. Kalau kita sih sudah siap semua, insya Allah seperti itu. Jadi tinggal menunggu PKPU diketok, kita udah siap jalan semua. Oh iya, seperti itu. Tentang Sirekap nih, Sirekap ini kan berbasis teknologi ya Pak. Ya. Dan di era keterbukaan publik seperti sekarang ini bisa dijelaskan nggak Pak? Rincian proses penggunaan Sirekapnya itu seperti apa Pak nanti pada saat proses penghitungan suara? Jadi Sirekap ini kan sebenarnya alat bantu. Alat bantu yang dibuat oleh KPU RI sebagai ikhtiar untuk masyarakat, stakeholder semuanya bisa melihat hasil pemilu lebih cepat. Kalau misalkan proses pelaksanaannya itu sesuai dengan undang-undang masih dilakukan secara manual. Cuma memang ada alat bantu. Kita di pemilu 2017, pemilu Gubernur DKI Jakarta, kemudian pemilu 2019, pemilu serentak Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, itu kita menggunakan yang namanya situng. Kemudian nanti di 2024 rencananya informasi yang kita sudah dengar itu akan menggunakan Sirekap. Ini sebagai alat bantu bagaimana nanti hasil yang didapatkan dari proses penghitungan suara yang ada di TPS ini bisa segera dilihat dan diketahui oleh publik gitu kan. Karena prosesnya ini kan berlama-lama nih kalau misalkan secara manual. Dari proses penghitungan di tingkat TPS, kemudian nanti ada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan itu membutuhkan beberapa hari.
kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, ada lagi rekapitulasi tingkat provinsi, dan seterusnya. Jarak waktu itu bisa sampai 30 hari. Angka hasil baru bisa dapat dilihat. Tapi dengan proses penggunaan Sirekap ini, harapannya nanti dari data TPS itu sudah bisa diakumulasi dan dilihat ya di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota sudah bisa melihat bahwa setiap calon ini dapat nomor berapa, suara berapa, partai ini dapat berapa, calon ini dapat berapa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kan menggunakan teknologi informasi dan ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menggunakan aplikasi Sirekap ini, terutama untuk di tingkat KPPS atau di tingkat kelurahan. Ada syarat minimal nggak, apa aja perangkat yang harus digunakan? Oh iya, nanti ada spesifikasi penggunaan telepon smartphone. Iya, nanti ada spesifikasi ketika nanti kita melakukan rekrutmen ke KPPS ya, termasuk juga KPPS. Nanti kita akan jelaskan spesifikasi handphone yang bisa digunakan dalam melakukan instalasi aplikasi. Seperti itu. Termasuk juga komputer. Jadi kan nanti ada yang sifatnya mobile, yang handphone, ada yang aplikasi yang di laptop atau di komputer. Jadi proses ini akan saling berkaitan dan masing-masing punya spesifikasi. Secara teknis mungkin nanti akan kita lihat lagi lah gitu prosesnya seperti apa, karena semakin tinggi spek yang kita miliki ini semakin baik. Seperti itu. Data yang masuk ini kan akan mempengaruhi, apalagi nanti pada saat pemilu 2024 ini kan sangat banyak ya serentak dari presiden, DPR, DPD, DPRD, provinsi, ya kan. Kalau untuk DKI Jakarta mungkin tidak sampai tingkat kabupaten kota karena tidak ada gitu kan. Tapi data yang sekian banyak ini akan mempengaruhi proses kecepatan dalam melakukan upload data ataupun pengiriman data, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya itu kan tidak semua tuh sumber daya manusia atau SDM-nya tuh di beberapa tempat itu kan mumpuni. Iya. Nah, untuk mensiasatinya itu gimana tuh, Pak? Yang pertama dalam proses rekrutmennya, nanti kita akan koordinasi dengan divisi SDM, karena saya divisi teknis gitu kan, koordinasi dengan divisi SDM dalam pola perekrutan KPPS, PPS dan PPK gitu kan. Minimal ada kombinasi antara orang lama dan orang baru seperti itu. Dan lebih kita maksimalkan nanti mereka yang memang melek lah terhadap IT gitu kan. Terus kemudian di samping itu kepemilikan perangkat gitu kan. Karena sampai hari ini memang belum ada anggarannya terkait dengan pengadaan perangkat handphone dan lain sebagainya misalkan. Jadi kita masih mungkin minta pengguna atau penyelenggara tersebut di tingkat ad hoc juga memiliki spek handphone yang disyaratkan seperti itu. Kemudian di samping itu kita akan memberikan bimbingan teknis secara masif, ya kan? Bimbingan teknis secara masif kepada KPPS, kepada PPS dan PPK yang mereka nantinya ketika di lapangan ini tidak kebingungan lagi dalam proses penggunaan Sirekap ini gitu. Karena pengalaman di 2020 kalau kita melihat di beberapa daerah ini kan kebanyakan itu kan pengalamannya di sinyal. Ya kan, sinyal. Kendalanya. Tapi kalau di Jakarta saya pikir tidak ada masalah berarti terkait dengan sinyal, karena kita sudah mudah lah ya untuk mendapatkan sinyal. Paling terkait dengan perangkat saja paling kalau di DKI Jakarta. Itu yang paling perlu disiasati. Nah, terkait dengan sinyal itu, misalkan nih, jangan sampai ya, misalkan pada saat hari H terkendala di beberapa tempat sinyalnya atau jelek atau jaringannya kurang bagus. Nah, penggunaannya itu Sirekap ini apakah tetap bisa digunakan atau harus tetap manual, Pak? Jadi proses manual tetap harus dilakukan. Proses manual, penghitungan secara manual tetap harus dilakukan.
Tapi kalau kemarin mendengar dari teman-teman daerah yang itu susah untuk sinyal ya kan, mereka akan memfoto secara manual dulu formulir yang disyaratkan untuk difoto. Itu difoto secara manual, kemudian nanti ketika sinyal itu sudah ada baru dilakukan upload data. Seperti itu. Jadi itu untuk pensiasatan ya. Tetap bisa dilaksanakan secara offline, nanti pada saat sinyal atau jaringan bagus baru bisa dikirim. Oh iya betul. Nah, betul. kan di DKI ini kalau 2019 itu ada sekitar 29.000 TPS. Ya. Kalau pelaksanaannya serentak, itu masalah terkendala nggak masalah server? Misalkan kita taruhlah 20.000 TPS itu secara berbarengan mengirim data dari TPS ke tingkat kecamatan atau tingkat kota atau ke servernya, itu terjadi masalah nggak Pak? Atau terdapat pertukaran antara TPS 1 dengan TPS 5 di kelurahan yang lain? Kemarin pada saat Rapim di KPU RI untuk Divisi Teknis Indonesia, salah satu rekomendasinya agar KPU RI menambah server. Karena memang kita tidak hanya bicara DKI Jakarta. Proses rekapitulasi ini juga berbarengan dengan KPU-KPU yang ada di seluruh Indonesia. Jadi KPU RI memang harus menambah server-server yang nantinya akan dibuat untuk menampung hasil proses rekapitulasi yang akan dikirim, ya kan, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat. Jadi proses pengadaannya itu dan penambahannya itu dilakukan oleh KPU RI atau KPU pusat, seperti itu. Ya. Soalnya kan kalau pilkada serentak kan tidak semua wilayah melaksanakan. Nah, di kita ini kan di Provinsi DKI kan 2020 tuh nggak ada pilkada, dan 2022 kemarin juga nggak ada, dilaksanakan di 2024. Kesiapan kita ini terhadap aplikasi Sirekap ini sudah seperti apa Pak persiapannya Pak? Kalau kesiapannya kan terkait dengan aplikasi ini kan kita tinggal mendownload saja gitu kan. Proses aplikasi juga masih sifatnya sentralistik. Jadi dari KPU RI sudah menyiapkan aplikasi, kemudian nanti kita sebagai pengguna, sebagai user gitu kan, tinggal memaksimalkan aplikasi tersebut dalam proses penggunaannya. Cuma memang tugas kita dari sebagai KPU provinsi ini, kita bagaimana untuk memberikan bimbingan teknis ya, memberikan informasi yang sepaham-pahamnya kepada KPU tingkat kota. Kemudian nanti juga kalau sudah terbentuknya ad hoc, PPK, PPS, itu kita memberikan informasi sejak dini kepada mereka. Karena prosesnya itu kan tinggal penggunaannya saja sebenarnya. Kalau terkait dengan aplikasinya, kemudian sistem yang digunakan, itu kan urusan KPU RI. Seperti itu. Berarti berjenjang ya untuk bimbingan teknisnya itu berjenjang dari provinsi, kota, kecamatan sampai PPS. Iya. Nah, biasanya itu kan kalau di pemilu itu banyak gugatan nih Pak. Oh iya. Terkait penggunaan Sirekap ini, apakah sudah ada dasar hukumnya yang menguatkan kita untuk menggunakan Sirekap ini untuk kedepannya, nanti pada saat kita menggunakan ada gugatan tentang penggunaan Sirekap ini Pak? Ya, jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa memang penggunaan Sirekap ini sebagai alat bantu, gitu kan. Proses manual tetap dilakukan. Jadi kalau seandainya nanti ketika proses akhir sebelum ditetapkan calon ada gugatan dari calon-calon yang merasa dicurangi atau yang kalah dan lain sebagainya, ini data-data manual tadi bisa digunakan, gitu. Cuma memang penggunaan Sirekap ini masih dicarikan solusinya, dicarikan cara bagaimana supaya mempermudah teman-teman KPPS nanti dalam hal penyalinan berita acara. Ini yang paling penting. Sehingga dengan penggunaan Sirekap ini bisa memperingan kerja-kerja mereka. Tapi yang jelas proses manual tetap harus dilakukan. Ini sebagai alat bukti ketika nanti terjadinya gugatan. Seperti itu. Jadi tetap manual tetap berjalan sesuai dengan peraturan, alat bantunya menggunakan Sirekap supaya informasi yang tersaji lebih cepat ya Pak? Betul. Di samping kan undang-undangnya masih manual. Undang-undangnya ya, kecuali nanti ada revisi Undang-Undang 7 tahun 2017
yang sudah memperbolehkan proses rekapitulasi secara elektronik. Seperti itu. Nah, terkait otorisasi atau penggunaan ini kan datanya ini kan sangat sangat penting gitu bagi caleg atau bagi partai. Nah, untuk memfilter orang-orang yang bisa menggunakan itu, KPU punya filter tersendiri atau ada aturan tersendiri, Pak? Untuk penggunaan akun Sirekap ini, Pak? Ya, terkait dengan akun Sirekap ini kan nanti prosesnya itu kan yang mobile, yang aplikasi itu kan di teman-teman penyelenggara. Kalau teman-teman di luar itu stakeholder, kemudian ada partai politik dan lain sebagainya, mereka nanti bisa melihat dari dari website yang sudah dibuat, gitu, yang sudah dibuat oleh KPU. Mereka bisa melihat. Kalau contoh gini, 2019 misalkan yang sudah pernah kita alami di DKI Jakarta, jadi ada yang namanya situng. Situng itu ada yang prosesnya itu dilakukan input oleh teman-teman penyelenggara ketika itu, kemudian juga hasilnya itu partai politik, calon, masyarakat secara umum bisa melihat di website info pemilu. Gitu. Jadi prosesnya itu berkaitan tapi berbeda aplikasi, berbeda sistem gitu. Tapi saling berhubungan. Berarti masyarakat umum juga tetap bisa mengecek ya, Pak? Oh iya. Kayak model 2019 ya. Betul. Nah, terkait anggaran nih, Pak. Ya. Penggunaan Sirekap ini kan tentu memakai perangkat yang banyak ya, Pak. 29.000 sekian TPS atau berarti butuh sekitar 29.000 smartphone. Itu yang menanggung itu KPU RI atau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengadaan alatnya itu, atau alatnya itu harus dicantumkan di syarat, misalkan orang menjadi KPPS syaratnya harus punya smartphone. Itu gimana tuh, Pak? Semuanya mungkin terjadi gitu. Utamanya ketika nanti kita sudah menggunakan Sirekap, kita berharap bahwa memang ada anggarannya dari KPU RI terkait dengan pembelian smartphone misalkan. Itu harapannya. Tapi kalau misalkan ada keterbatasan anggaran, kita coba untuk bantuan ke pemerintah daerah, kan gitu. Tapi kalau seandainya dari pemerintah daerah juga, karena kan semua pemerintah daerah tidak semuanya bisa memberikan seperti itu gitu kan. Mungkin ada daerah-daerah yang memang PAD-nya besar, ada yang kecil gitu kan, tidak bisa juga disamaratakan. Tapi minimal ketika nanti dari KPU RI tidak memungkinkan terkait dengan pembelian itu, kemudian juga pemerintah daerah juga tidak memungkinkan, mungkin salah satu syarat menjadi KPPS, menjadi PPS, PPK salah satunya adalah mereka mempunyai smartphone yang sesuai dengan spesifikasi yang ada, seperti itu. Nah, Situng itu kan termasuk aplikasi yang berhasil 2019 dan 2017 2019 kan, dengan persentase hampir 90% pada saat hari H itu. Apakah Sirekap dengan Situng ini mempunyai kelebihan tersendiri atau sama atau ada perbedaan gimana, Pak? Jadi kalau Situng itu prosesnya input, ya kan? Jadi kalau prosesnya itu dari dari KPPS ada C1, kemudian C1 itu ditarik langsung, selain nanti ada proses secara berjenjang PPK, KPU kota, ada satu salinan yang nanti ditarik langsung ke provinsi untuk dilakukan input data melalui Situng. Nah, kalau Sirekap ini sistemnya memfoto. Pengalaman kita di 2019, Situng di satu sisi berhasil, tapi di sisi lain juga ada terjadi gugatan. Walaupun itu sudah kita perjelas alat bantu. Kita dianggap memasukkan data-data yang keliru. Tidak valid. Ada human error di situ. Tapi kalau proses rekap, ini data yang ada itu cuma difoto. Difoto, hasilnya langsung tergambarkan di dalam penghitungan. Jadi tidak ada proses input. Karena dalam proses input itulah yang biasanya biasanya terjadi human error seperti itu. Bedanya. Oke, Pak. Terima kasih nih, Pak, untuk informasinya tentang aplikasi Sirekap. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar. Amin. Semua bisa difasilitasi, jadi tidak mengganggu proses pemilihan pemilu 2024.
Oke teman pemilih, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Bapak Nurdin. Semoga apa yang diinformasikan oleh Pak Nurdin dapat menjadi pengetahuan buat kita semua. Untuk itu saya terima kasih banyak kepada Bapak Nurdin atas Sama-sama. waktunya dan berbagi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU DKI. Semoga kita semua bisa melaksanakan pemilu secara aman dan lancar. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media kita. Terima kasih. Bye bye.